Kolaborasi, kata Pak Gubernur kami, Bapak Victor Bung Tilu Laiskodat, adalah cara kerja manusia modern. Oleh karena itu, penting jika kita ingin dikatakan modern, maka kita harus bekerja secara kolaboratif. Saya meminjam istilah, ada beberapa akademisi mengatakan bahwa Nusa Tenggara Timur adalah supermallnya bencana. Statistik kebencanaan kita menunjukkan bahwa di 22 tahun terakhir terjadi 843 kejadian bencana yang menelan korban jiwa, 188 orang meninggal, belum terhitung kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, dan dampak psikologis. Sehubungan dengan itu pula, pada tahun 2022, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menerbitkan rilis indeks risiko bencana. Provinsi Nusa Tenggara Timur berada pada kategori sedang. Namun ketika kita masuk lebih dalam, di dalam indeks risiko bencana, 10 kabupaten berada pada kategori indeks risiko bencana tinggi. Sisanya berada pada kategori sedang. Tidak ada satu kabupaten kota yang berada pada kategori rendah. Demikian pula pada kajian risiko bencana 2020 dan 2024 Provinsi Nusa Tenggara Timur pada aspek multi ancaman, 10 kabupaten berada pada level risiko ancaman tinggi. 12 kabupaten berada pada risiko ancaman sedang. Lagi-lagi tidak ada kabupaten yang berada pada level ancaman risiko rendah. Ini adalah persoalan kebencanaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini, saya juga ingin berbagi tentang membangun kolaborasi, dan satu pengalaman yang menarik bagi saya dan tidak terlupakan adalah ketika Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan tanggap darurat bencana kecelakaan transportasi laut terbakarnya kapal Cantika Express 77 di perairan Naikliu pada tanggal 24 Oktober 2022. 360 penumpang, 323 selamat, 20 orang meninggal, 17 dinyatakan hilang. Pengalaman pada saat itu menunjukkan bahwa ketika kolaborasi dilakukan, sebenarnya upaya penanganan tanggap darurat menjadi tertata lebih baik. Begitu banyak sumber daya yang bisa kita libatkan, dan semua saja bisa terlibat untuk memberikan pelayanan. Karena bencana adalah urusan bersama. Kita semua mesti memberi perhatian ketika terjadi bencana. Karena ketika hari ini Anda tidak dilanda bencana, maka Anda punya tugas untuk memberikan pelayanan pada orang lain. Bisa jadi besok bencana itu akan datang pada Anda dan orang lain yang akan memberikan pelayanan kepada. Baik Bapak Ibu sekalian, sehubungan dengan hal-hal yang ingin dibagikan pada kesempatan ini, ada 5 praktik baik di dalam upaya memperkuat kolaborasi. Yang pertama adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk aparatur BPBD Provinsi NTT. Kami bermitra dengan Siap Siaga membangun Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana yang sejak 1 Januari 2022 kita pastikan aktif 7 kali 24 jam. Dengan call center 0811 3844 777 777. Ini kita memberikan kepercayaan kepada publik bahwa pemerintah ada, sehingga ketika terjadi kedaruratan yang diakibatkan oleh bencana, rakyat atau masyarakat tahu kemana mereka harus menyampaikan laporan itu. Kemudian dukungan dari Kominfo, Dinas Kominfo membangun IT yang dibutuhkan di Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana Provinsi NTT. Kemudian juga dengan WFP kita sedang berupaya dan sedang melakukan overlay dan tata pengelolaan bencana kekeringan. Dengan AIHSP kita sedang juga meningkatkan pengetahuan terkait zoonosis. Ini semua dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT untuk lebih baik memberikan pelayanan kepada warga Nusa Tenggara Timur
warga yang memang terberikan tinggal di wilayah yang rawan bencana. Kemudian kita mempunyai forum belajar ketangguhan bencana. Ini digagas oleh Forum Pengurangan Risiko Bencana sebagai platform tempat berkumpulnya pentahelix. Semua saja boleh terlibat melalui Forum Pengurangan Risiko Bencana ini. Kita lakukan diskusi secara serial. Setiap bulan kita lakukan dengan tema-tema yang berkaitan dengan peningkatan ketangguhan berbasis komunitas. Ini penting karena komunitaslah yang berada paling dekat dengan korban, komunitaslah yang paling pertama akan memberikan pertolongan, dan komunitaslah yang paling tahu apa yang dibutuhkan oleh warga terdampak bencana. Sehubungan dengan itu juga kita mendorong upaya peningkatan pelayanan standar pelayanan minimal sub urusan bencana. Memang ada menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita bahwa NTT tadi saya katakan sebagai supermallnya bencana. Apalagi Indonesia, negara dengan kejadian gempa terbanyak di dunia. Tetapi tata kelola standar pelayanan minimal sub urusan bencana masih menjadi pertanyaan besar sampai dengan saat ini. Oleh karena itu, dengan dukungan program siap siaga, dengan berkolaborasi dengan Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT, dengan Bapelitbangda, kemudian kita dorong upaya untuk pemenuhan standar pelayanan minimal sub urusan bencana. Sudah ada rencana aksi daerah yang kita buat, kemudian panduan untuk melakukan monitoring dan evaluasi, maksud saya standar pelayanan minimal sub urusan bencana. Kemudian yang berikut, di dalam upaya penanggulangan bencana kita menempatkan GETSI, keadilan dan kesetaraan gender, disabilitas, juga inklusi sosial di dalam upaya penanggulangan bencana. Tidak boleh satu orang pun yang terabaikan di dalam upaya penanggulangan bencana. Karena Undang-Undang Dasar 45 di pembukaan mengatakan bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia. Segenap bangsa Indonesia itu semua tanpa terkecuali. Apa itu disabilitas, apakah itu kelompok rentan, semua mesti terjangkau di dalam pelayanan penanggulangan bencana. Bapak Ibu sekalian, sehubungan dengan ini juga BPBD Provinsi NTT terus menggandeng semua yang bisa bekerja sama di dalam upaya penanggulangan bencana di Provinsi NTT. Karena apa? Pemerintah memang tidak bisa bekerja sendiri. Sumber daya itu tersebar pada semua komponen yang ada di negara ini, di daerah ini. Kuncinya adalah bagaimana kita memberi ruang dan melibatkan semua untuk memberi diri di dalam upaya-upaya penanggulangan bencana. Sehingga tidak terjadi pengabaian atau tidak ada kelompok satupun yang tidak terlayani manakala terjadi kedaruratan yang diakibatkan oleh bencana. Bapak Ibu sekalian, kemudian yang kita lakukan dengan Forum Pengurangan Risiko Bencana, begitu banyak hal yang kita kerjakan. Kita belajar tentang ketangguhan dengan serial belajar, serial diskusi yang melibatkan akademisi, praktisi. Praktisi kita ambil dari desa. Kita tidak hanya dengar orang-orang yang ada di birokrat saja, tapi kita dengar dari warga masyarakat di desa. Karena mereka yang mengalami ketika bencana itu datang. Dan bagaimana upaya mereka dengan kearifan-kearifan lokal ketika mereka mengalami bencana. Serial belajar ini kita lakukan secara gratis melalui webinar. Dan ini sudah kita lakukan di dalam 4 seri secara berturut-turut. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sehubungan dengan ini juga kita sudah mengetahui bahwa bagaimana membangun ketangguhan mulai dengan brandingnya desa dan kelurahan bencana. Ujungnya memang kita harus menggandeng Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Karena mereka adalah perangkat daerah yang memang mengampuh desa dalam rangka pembangunan di desa, urusan-urusan terkait dengan pemberdayaan masyarakat di desa. Kita juga di dalam kolaborasi itu, pemerintah tanpa dukungan mitra-mitra yang lain tentu akan kesulitan. Oleh karena itu, kita juga sudah melakukan upaya memperkuat regulasi. Dokumen-dokumen yang mendukung kita di dalam upaya lebih memudahkan kita di dalam gerakan-gerakan penanggulangan bencana juga sudah kita lakukan, antara lain dengan regulasi. Kita sudah melakukan review terhadap peraturan gubernur tentang penanggulangan bencana yang memuat inklusivitas
di dalam penanggulangan bencana itu. Sehingga kita sudah memiliki payung yang bisa menjadi naungan bagi kita semua untuk sama-sama terlibat di dalam itu. Kemudian juga kita dengan kolaborasi ada 3 rencana kontingensi yang sudah kita buat dan sudah kita uji melalui geladi ruang, geladi posko, bahkan geladi lapangan yang melibatkan semua masyarakat dan juga inklusif. Di dalam penyusunan rencana kontingensi, kita juga mendengar dari saudara-saudara kita yang masuk dalam kelompok disabilitas. Karena ketika kita sibuk mengurus orang banyak, sering kita lupa pada saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan. Ketika tsunami misalnya, yang notifikasinya atau peringatan dininya disampaikan dengan sirene, tidak mungkin bisa diketahui, didengar oleh saudara-saudara kita yang mengalami keterbatasan pendengaran. Nah, ini perlu kita pikirkan bagaimana caranya dan kita dengar mereka. Yang kami butuh, misalnya karena kami tidak bisa dengar sirene, maka bisa disampaikan melalui media komunikasi, melalui HP dengan getaran di HP. Sepakat sekian kali bencana apa, sekian kali getar bencana apa, itu bisa dibangun. Lalu kemudian juga dengan itu, BPBD sudah mempunyai unit layanan disabilitas sebagai wadah bagi teman-teman disabilitas untuk mengkoordinasikan, lalu kemudian membantu pemerintah dalam rangka mengingatkan bahwa untuk penanggulangan bencana kami perlu mendapat perhatian penting. Kemudian penanganan kedaruratan secara kolaboratif, Provinsi NTT pertama kali mendirikan posko tanggap darurat ketika kejadian bencana Seroja. Itu posko level provinsi didirikan dan BPBD bertanggung jawab urusan sekretariat yang mengkoordinasikan semua kolaborasi. Des relawan, kemudian bagaimana semua kerja-kerja mitra yang menentukan sendiri target tapi terkonfirmasi ke posko, dimaksudkan untuk memastikan bahwa tidak terjadi penumpukan sumber daya pada lokasi tertentu, sementara di lokasi lain terjadi ketiadaan sumber daya. Kecelakaan laut transportasi Seroja, seperti saya sampaikan tadi, ini ada pengalaman yang luar biasa. Semua bisa terlibat, dunia usaha, lembaga agama, kemudian teman-teman mitra, semua terlibat dalam itu. Sehingga saya rasakan betul ketika itu, ternyata ketika kolaborasi itu bisa kita lakukan dengan baik, urusan yang berat pada saat penanganan tanggap darurat akan menjadi lebih mudah kita kerjakan. Dampak positif dari kolaborasi ini, yang pertama, kerja-kerja penanggulangan bencana semakin inovatif, semakin banyak kreasi, karena semakin banyak orang yang terlibat, semakin banyak gagasan, semakin banyak ide, dan saya percaya solusi akan juga semakin banyak. Ada inklusivitas di dalam penanggulangan bencana. Kita memperluas jangkauan melalui media-media yang kita miliki, Pusdalo melalui website BPBD, media sosial yang kita punya, semua informasi peringatan dini kita pastikan tersampaikan dengan media-media komunikasi berbasis masyarakat dan juga dengan gaya penyampaian yang tentu bisa diterima oleh masyarakat. Karena kita terbuka dari sisi pelaporan, pertanggungjawaban, maka ada kepercayaan yang tumbuh dari teman-teman bagian dari Pentahelix. Sehingga orang semua mau terlibat, semua orang mau memberi diri ketika terjadi kedaruratan yang diakibatkan oleh bencana. Kemudian yang berikut, keberlanjutan, ini hal yang penting agar di dalam upaya penanggulangan bencana kita semakin lebih baik. Ada 3 tantangan di dalam upaya membangun kolaborasi. Yang pertama, cara berpikir kita masih fokus pada tanggap darurat. Kita masih mengabaikan pada fase pencegahan dan kesiapsiagaan, padahal investasi lebih banyak di situ. Dan ada satu kajian mengatakan investasi $1 di fase pencegahan dan kesiapsiagaan akan memakan $17 di fase tanggap darurat. Kemudian yang berikut, kita masih sulit ketika di persoalan bagi pakai data, pengumpulan data, masih sulit sekali. Orang lebih bangga ketika data itu bisa dia miliki sendiri. Harusnya zaman sekarang orang menjadi lebih bangga ketika datanya bisa digunakan oleh instansi atau lembaga yang lain. Kemudian masih ada kesulitan forum pengurangan risiko bencana di kabupaten kota, di provinsi NTT masih banyak yang belum aktif secara baik. Lalu Bapak Ibu sekalian, saya akan mengakhiri penyampaian saya ini dengan satu ajakan begini. Tahun depan adalah pesta kita semua.
2024 ada pemilihan umum. Saya tidak mengampanyekan partai-partai tertentu. Tapi saya ingin mengajak kita semua memenangkan 2024 dengan memastikan isu pengurangan risiko bencana menjadi isu strategis di dalam upaya-upaya penanggulangan bencana ke depan. Saya ajak kita semua, kalau ada caleg, ada calon kepala daerah, tanyakan mereka, apakah ada potensi bencana di wilayah Anda? Terus bagaimana cara Anda mengatasi? Bagaimana Anda mengontribusikan pikiran dan perhatian Anda untuk pengurangan risiko bencana di wilayah masing-masing. Itu yang paling penting. Itu adalah kemenangan kita sebenarnya, agar pengurangan risiko bencana ada di semua pikiran, ada di semua kepala setiap kita yang ada di Republik Indonesia, juga NTT.